Ternyata memotong pohon kayu merusak alam juga adalah dosa. Kita tanam hari ini, kelapanya berbuah, buahnya dimakan anak cucu kita, mengalir untuk kita semua. Setelah 4 bulan 10 hari, mereka akan dipinang oleh Bronis, berondong manis. Kau hanya tinggal kenal, kamu mendapat setengah harta istrimu. Kalau ada anak, walakumur rubu'u, kalian dapat 1/4 lah. Jangan sampai ada diusir dari kelas karena belum bayar uang sekolah. Jangan sampai ada anak yatim yang sobek pakaiannya. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon kayu di sanga-sanga, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya ke dalam api neraka. Di sanga-sanga tidak ada pohon kayu yang ditebang. Kenapa? Itu ada pohon kayu yang besar. Tidak ada yang ditebang. Siapa yang menebang sebatang pohon kayu, tidak ada tujuannya, merusak alam semesta, disungkurkan kepalanya. Orang menyangka buat dosa itu ketika pacaran, buat dosa ketika berzina, buat dosa ketika minum khamar, buat dosa ketika pakai sabu-sabu. Ternyata memotong pohon kayu merusak alam juga adalah dosa. Kenapa? Kalau kayu ditebang, hutan tidak ada, banjir bandang, alam dirusak, bumi tidak lagi tenang. Zaharal fasadu fil barri wal bahri, sudah nyata kerusakan di atas daratan, di dalam lautan. Bima kasabat aidin nas, akibat tangan-tangan jahat manusia. Mudah-mudahan manusia ini sadar sehingga tidak lagi merusak alam semesta, insyaallah. Amin. Dulu di kampung saya di Sumatera, beberapa tahun asap. Waktu itu di Kalimantan ada asap. Saya sangka cuma di Sumatera aja. Saya bolak-balik diajak, Ustaz Somad kami undang jadi imam dan khotib sholat istisqa, sholat minta hujan. Sekalipun saya nggak pernah mau datang, sekalipun saya nggak pernah jadi imam, sekalipun saya nggak pernah jadi khotib sholat istisqa. Banyak yang nanya, kenapa Ustaz nggak mau? Saya nggak mau karena yang motong hutan, bakar hutan ikut sholat sama saya. Saya berdoa, turunkan hujan ya Allah, kata malaikat. Ngapain turun, orang yang membakar ada di situ? Kalau hujannya turun, dikatakan doa jamaah yang makbul. Kalau hujannya nggak turun, dibilang doa Ustadz Somad nggak diterima Allah. Betul nggak Bapak Ibu? Oh, betul kata saudara saya dari sanga-sanga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah. Kalau kamu sudah mau mati, judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma. Sudah di ruang ICU. Di tanganmu ada bibit tanaman, falyurisha, tanamkan. Ini ajaran Islam sunnah. Sudah mau mati, untuk apa lagi nanam tanaman? Kita tidak menanam kelapa untuk kita. Kita tanam hari ini, kelapanya berbuah, buahnya dimakan anak cucu kita,
mengalir untuk kita semua. Itulah namanya amal jariyah. Berapa orang yang bernaung di bawah pohon itu, maka semua yang bernaung itu pahalanya mengalir kepada orang yang pernah menanam pohon kayu. Maka saya menanam pohon kayu di dekat rumah, di dekat kelas, di pondok. Saya tanam lengkeng, saya tanam mangga, saya tanam jambu. Dimakan oleh santri, dimakan oleh tamu, mengalir pahalanya. Itulah yang menjadi amal jariyah sampai kita mati menghadap Allah. Semua yang kita tinggalkan ini putus, tidak ada yang mengalir. Mobil besar tinggal, rumah besar tinggal, bini besar. Apa yang dibawa? Kalau nggak percaya kita tanya. Ibu, boleh saya nanya? Jangan marah, jawab jujur. Kalau bapak meninggal mau ikut? Jelas pak, jelas nasib kalian. Sama, kita satu nasib. Mereka hanya menanti 4 bulan 10 hari. Walladzina yutawaffawna minkum, perempuan yang suaminya meninggal, wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asra. Mereka menunggu iddah 4 bulan 10 hari. Setelah 4 bulan 10 hari, mereka akan dipinang oleh brownies, brondong manis. Kalau hanya tinggal kenangan, mana janji dulu yang berkata, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Hanya tinggal kenangan semata, Beb. Mana yang dulu menangis di tepi liang lahat? Abah. Ustadz nanya, ibu nangis kenapa? Warisannya dikit. Ustadz Somad ini kalau cerita selalu mendiskreditkan perempuan, seolah-olah perempuan ini mata duitan, seolah perempuan ini tidak setia. Oke, kalau gitu kita balik ceritanya. Sekarang perempuan yang meninggal, kalian dapat harta warisan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Kamu mendapat setengah harta istrimu, gelangmu, rantaimu, surat tanahmu, STNK BPKB-mu. Mereka dapat setengah, Beb. Nampaknya 1-0. Kalau ada anak, walakumur rubu'u, kalian dapat 1/4. Dibantu lagi oleh kompilasi hukum Islam Indonesia. Hartanya dibagi 2 sejak nikah sampai meninggal. Apa nama hartanya? Gono gini. Apa artinya? Kau begono, aku begini. Akhirnya mereka menangis karena kehilangan kamu, Bu. Menangis sebelah kanan, sebelah kiri melihat mana yang mau dipinang bulan depan. Ini Ustadz Somad jangan diundang lagi ke sanga-sanga. Ini Ustadz provokator. Ini merusak kemesraan kita, Besti. Tujuan saya bukan itu. Saya tidak mau bapak ibu besok pagi kelahi. Bapak minta kopi. Mana kopi saya, Ma? Buat aja sendiri. Matamu tajam melihat cincin kurupanya. Udah dibukakan Ustadz Somad tadi malam.
Bukan itu maksud saya. Kita tetap berkasih sayang. Tujuan kita supaya kita ingat mati. Dan kalau mati semuanya tinggal, yang mengalir hanyalah sodako. Solawat katanya. Solawat mengalir, solat mengalir. Tapi kita cerita tentang sodako, menanam pohon kayu di pinggir jalan, berbuah berputih, berbunga harum semerbak, orang senang, bernaung saat hujan turun, menjadi amal jariah buat kita semua insya Allah. Amin. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini diridhai Allah. Rezeki kita berlimpah di sanga-sanga sehingga bisa bangun masjid sebelum mati, mendirikan pondok pesantren, anak yatim, fakir miskin, du'afa. Ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yad'ul wala yahuddu ala ta'amil. Bantu anak yatim 50 rumah ke depan, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Jangan sampai ada yang tidak sekolah, jangan sampai ada diusir dari kelas karena belum bayar uang sekolah, jangan sampai ada anak yatim yang sobek pakaiannya, jangan sampai ada. Ini mesti kita selamatkan. Bapak siap menyelamatkan janda-janda? Astagfirullahaladzim. Padahal mau saya mancing aja tadi Bu, mereka serius pula. Maksudnya janda-janda tua yang tidak bisa bekerja sematang kara, suaminya meninggal, anaknya nggak ada, kita belikan makanan. Ada panti asuhan di Sanga-Sanga? Kalau belum ada buat panti asuhan, kalau sudah ada besok pagi bawa nasi bungkus, bawa nasi kotak. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti. Waalaikumsalam. Berapa anak panti? Ada 100 orang. Saya mau ngajak mereka makan siang. Semuanya? Enggak, 3 orang aja. Kebetulan kita cuma sanggup beli 3 bungkus. Ibu 3 bungkus, adik 3 bungkus, kakak 3 bungkus, bapak 3 bungkus, abang 3 bungkus. Maka insya Allah bersama-sama kerja bersama-sama, maka ringanlah beban umat ini insya Allah.